Frozen food, siapa yang tidak menyukainya? Anak-anak menikmati kelezatannya, ibu-ibu memanfaatkan kepraktisannya. Bahkan bapak-bapak juga tidak mau kalah, produk-produk frozen food juga bisa dijadikan cemilan. Itu sebabnya makanan beku itu mudah kita temukan di mana-mana. Berbagai bahan baku digunakan untuk membuat frozen food seperti daging ayam dan sapi yang menghasilkan sosis dan nugget, atau produk olahan perikanan yang menghasilkan nugget udang, risol ikan, samosa tuna, tempura, sosis ikan, siomay ikan, dan banyak produk lainnya. Di antara produk-produk olahan perikanan itu, kita menemukan salah satu produsen yang produk-produknya semakin dikenal luas oleh masyarakat, yaitu Jaladri. Kesuksesan produsen makanan beku ini membawa kita ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya Desa Gajah Bendo. Desa Gajah Bendo yang terletak di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, luas wilayahnya 60% tanah kering dan 40% tanah basah yang terdiri dari pesawahan, di mana untuk seiring dengan kemajuan zaman, warga Gajah Bendo yang tadinya sebagai petani saat ini banyak berpindah dari petani tradisional menjadi karyawan swasta. Ayo berangkat kerja dulu ya. Tiara mau ikut? Ayo ikut. Kehadiran pabrik frozen food di Desa Gajah Bendo tidak bisa dilepaskan dari sosok Pak Yudi yang merupakan pemilik CV Jaladri. Di balik sosok yang hangat dan bersahabat, dia juga merupakan seorang pengusaha tangguh yang memulai dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Wahyudi, owner dari CV Jaladri Food, Kabupaten Pasuruan. Mengawali daripada usaha kita sekitar pertengahan Juli 2009. Saya dulu seorang karyawan sebuah perusahaan multinasional. Kemudian istri saya menganggur di rumah, kemudian terbersihlah ada ide bahwa bagaimana caranya kita menambah income, skala rumah tangga bisa menambah pendapatan di rumah. Maka dari itu kita ngawalinya dengan produk namanya tempura udang. Latar belakang Pak Yudi ternyata sangat mendukung usaha yang dijalankannya saat ini. Pak Yudi adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Perikanan yang kemudian selama 10 tahun bekerja di perusahaan yang berkecimpung di bidang frozen food. Sementara istri beliau, Ibu Dwi adalah sarjana kehutanan yang kemudian mengurusi keuangan perusahaan rintisan ini. Awal mulanya sih kita nggak terpikiran sama sekali sih kalau harus frozen food gitu, tidak. Akan tetapi melihat dari perkembangan di ngawali kita kerja tempura udang tadi, kemudian dapat produk-produk yang lain, bagaimana sih caranya kita mampu memproduksi produk makanan yang tanpa pengawet. Rata-rata kalau produk makanan yang dijual bebas itu umumnya pakai pengawet, meskipun pengawet tersebut memang dari Badan POM sendiri juga diperbolehkan. Kemudian dari istri itu muncul ide, bagaimana kalau ditaruh freezer. Ternyata ekspektasi masyarakat itu sangat bagus ya, masyarakat sangat antusias sekali, di mana produk kita memang 100% tidak menggunakan pengawet. Jadi satu-satunya pengawet kita adalah freezer tadi. Sebagaimana pengakuan Pak Yudi, membangun usaha rintisan ini tidak mudah. Saat usaha ini berjalan, Pak Yudi masih bekerja di pabrik. Dengan mengandalkan tabungan dari gaji dan fasilitas pemberian kredit, dia mulai memutar usaha kecil ini. Nah, namanya juga kita dulu kerja pabrik, istri juga tidak kerja, baru mengawali menikah ya, waktu itu ngawalin keluarga kecil gitu, modalnya mah pas-pasan kita ya. Awal mulanya hanya punya uang 1 juta aja. Uang 1 juta itu kita puter, saya dulu ingat sekali, kredit freezer itu, kredit dengan uang muka pertama itu Rp367.000. Dapat freezer 2 pintu 600 liter. Nah, sisa uangnya itu kita pakai untuk muter, karena saya masih kerja di perusahaan yang dapat gaji, sehingga usaha ini uangnya tidak diambil sama sekali. Jadi sisa uangnya kurang lebih 700-an itu kita pakai untuk beli bahan baku, kita proses, kemudian kita jual gitu. Awal mulanya kita prosesnya seminggu bisa nggak tiap hari gitu.
seminggu proses 2 hari, kemudian jualan 3 hari, nanti habis proses lagi gitu. Berjalannya waktu ternyata tumbuh sekali ya, pesat tumbuhnya. Usaha ini sangat diterima dengan resep yang kita punya itu masyarakat cocok. Awalnya, Jaladri fokus dengan satu produk yang dipasarkan oleh Pak Yudi dan istri kepada saudara dan tetangga terdekat. Setelah produk itu mulai digemari oleh masyarakat sekitar, Pak Yudi melihat peluang untuk mengembangkan pasar lebih luas. Setelah laku di pasaran, dicoba-coba tuh awal-awal di 2010 ya. 2010 awal sudah mulai menggeliat sosial media, yaitu internet tadi. Kemudian saya ada kenalan namanya Pak Yudi Dwinanto. Kebetulan namanya sama. Yudi Dwinanto ini adalah reseller ya, penjual tempura udang yang ada di Depok, Jawa Barat. Kita kontak bagaimana bisa memasarkan produk kami. Ternyata di situ bagus pasarnya. Dari situ kita ngawalin produk kedua kita, yaitu ke produk namanya kaki naga ya. 2 tahun kemudian usaha ini mulai menemukan pasarnya. Penghasilan yang didapatkan oleh pasangan suami istri ini dari kegiatan berwira swasta sudah melampaui gaji dari pabrik. Pak Yudi memutuskan keluar dari pekerjaannya di pabrik dan fokus mengembangkan usaha. Keputusan ini tidak sia-sia karena kemudian Jaladri berkembang dengan pesat. Produk yang dihasilkannya pun tidak lagi sebatas tempura udang dan kaki naga, tapi berkembang menjadi berbagai produk olahan perikanan. Untuk mendapatkan bahan baku ikan dan surimi, Pak Yudi mendapatkannya dari supplier di Lamongan dan Rembang. Sementara bahan baku udang didapatkan dari Pasuruan dan sekitarnya. Bahan baku kemudian diproses dengan teknologi menggunakan fish separator. Proses berikutnya adalah pencetakan atau forming, pelapisan atau coating. Dilanjutkan dengan proses penggorengan atau frying. Produk kemudian dibekukan dan setelah itu siap untuk dikemas. Dalam menjalankan produksi, Jaladri senantiasa menerapkan kaidah Good Manufacturing Practice dan Sanitation Standard Operating Procedure. Awal mulanya kita dari awal sekali adalah tempura udang tadi, kemudian kita ngembangin tuh. Ya namanya kita nggak pernah produksi skala rumah tangga ya. Ada konsumen bilang minta produk A dibuatkan, minta produk B dibuatkan. Sempat kita punya bank resep sampai 48 produk. Cuman akhirnya kembali lagi kita mengikuti regulasi, kemudian kami sendiri dapat pembinaan dari Dinas Perikanan secara langsung. Kita diajari untuk bagaimana cara berproduksi pangan olahan yang baik. Kita diajari tentang GMP dan SSOP. Kita diajari tentang mutu, kita diajari tentang peningkatan SDM, sehingga kita mengikuti regulasi itu. Ternyata memang setiap produk itu harus punya izin sendiri-sendiri, sehingga kita kerucutkan produk. Sekarang ini kita hanya punya 14 produk, yaitu produk itu kita saring dari permintaan konsumen, kita juga menyaring dari segi perizinan, kita juga menyaring dari segi kemampuan kita. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, maka usaha ini juga membutuhkan tambahan orang dan ruang. Berawal dari usaha rumah tangga di kamar seluas 3x3 meter, Pak Yudi dan istri kemudian menyewa rumah seluas 47 meter persegi. Di rumah yang juga ditempatinya sebagai tempat tinggal itu, Pak Yudi mulai merekrut karyawan. Usaha ini terus berkembang di tahun 2012, sehingga Pak Yudi mampu membeli lahan seluas 260 meter yang berlokasi di Desa Gajah Bendo. Nah, setelah kita mulai mengawalinya di 1 Juli 2013 ya, operasional Jaladri Food ini mulai operasional di Desa Kedongaron Gajah Bendo ini, baru disitulah kita dari ruang proses yang 3 meter beralih ke 47 meter, sekarang beralih ke 280 meter itu, dengan karyawan yang awalnya hanya 1 orang, kemudian di 47 meter tadi 6 orang, sekarang kita sudah 40 orang karyawan itu tadi. Nah, disitulah kita perlu memang suntikan modal. Keberadaan pabrik Jaladri di Desa Gajah Bendo ini memberikan dampak positif bagi warganya, terutama kaum ibu, sebagaimana diakui oleh Kepala Desa Gajah Bendo. Dan ini berdampak baik sekali terhadap kehidupan warga masyarakat yang ada di seputaran CV Jaladri, di mana
masyarakat dapat bekerja di CV Jaladri sampai saat ini. Dan hampir 90% dari warga masyarakat, terutama ibu-ibu, itu bekerja di CV Jaladri. Komitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar sudah menjadi prinsip Pak Yudi dalam membangun usaha. Ini berangkat dari pengalaman pribadi dan filosofi Jawa yang tertanam di dalam dirinya. Dampaknya kemudian bisa dirasakan langsung. Ngawalinya sih saya sendiri itu memang dari awal sejak dulu kerja itu tidak suka saya kerja dengan rumah yang jauh dari tempat kerja. Karena saya mikirnya kalau jauh itu pasti nanti mau berangkat aja kalau pas lagi males itu kan sulit tuh. Sehingga kita memang prioritaskan Pak karyawan itu adalah dari warga sekitar. Di samping satu kita sendiri ya kalau orang Jawa bilang kan nitip badan lah gitu ya. Nah kita memang prioritaskan karyawannya itu dari warga sekitar itu. Nah salah satu dampak yang saya rasakan ya kami rasakan adalah selama kita berdiri dari tahun 2013 ini kita ini nggak punya satpam khusus untuk jaga pabrik. Jadi kalau malam itu pabriknya kosong, sama sekali kosong. Siapa yang jaga? Ya warga sekitar. Karena para istrinya, para anaknya, para menantunya itu banyak yang kerja di kita, sehingga mereka ikut menjaga. Nah ini adalah menurut saya saya menilai bahwa oh ternyata kami ini ada dampak positifnya kepada warga. Masyarakat Gajah Bendo menyambut antusias kehadiran pabrik Jaladri di desa mereka. Warga yang biasanya sulit mendapatkan pekerjaan karena berbagai persyaratan melihat peluang terbuka luas di Jaladri. Sebelum kerja di sini saya sebagai ibu rumah tangga gampang masuk Jaladri Food. Saya kan nggak sekolah, nggak pakai ijazah, nggak pakai apa-apa, pakai KTP tok. Nggak seperti perusahaan yang besar-besar kan harus ngurus SKCK gitu, nggak enak masuk Jaladri Food. Pak Yudi sama Bu Dwi menganggap kita semua bukan seperti karyawan sendiri, tapi menganggap kita semua seperti keluarga. Contohnya Bapak Yudi sama Bu Dwi mengajarkan kita setiap hari untuk sholat di awal waktu dan selalu berjamaah. Itu salah satunya kenapa saya dan karyawan sini semua betah di sini. Selain mendapatkan penghasilan, juga mendapatkan ilmu ibadah yang lebih mendalam. Tidak hanya peluang, tetapi Jaladri juga menciptakan sistem kerja yang ramah dengan masyarakat, terutama ibu-ibu. Sistem kerja disesuaikan dengan waktu luang ibu-ibu dan jarak rumah mereka dengan area pabrik. Hal yang memungkinkan mereka untuk tetap mengurus rumah tangga dan bermasyarakat. Sistem kerjanya kita sederhana sekali sih. Ibu-ibu yang mereka itu punya waktu 3-4 jam di pagi hari kerja, ya kita bolehin asalkan dia ring satunya daripada lokasi pabrik. Ring 1 itu 1 dusun, kemudian ring 2 itu dusun sebelahnya, ring 3 itu 1 desa. Jadi kita rekrutmennya dari 1 Juli 2013 itu sudah kita tetapkan bahwa ring 1 lokasi pabrik itu mereka sewaktu-waktu bisa ngelamar kerja ke kita. Warga mana, kemudian bisanya kerja berapa jam gitu. Ya mereka saya siap 3 jam, saya siap 4 jam, ya sudah begitu saja. Kemudian ada lagi prioritas kalau misalnya rata-rata si ibu-ibu yang guru TPQ itu bisanya kerja hanya sampai jam 12, itu kita prioritaskan. Biasanya kalau yang ngajar TPQ itu mereka di posisinya bagian packing, karena packing itu hanya setengah hari kerja. Di tengah optimisme membangun usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar, sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, Pak Yudi juga sempat mengalami kendala terutama dalam mengelola perputaran uang. Kalau namanya UKM ya, kendala utamanya ya UKM itu tidak jauh-jauh dari kendalanya. Kebanyakan pasar juga pusing, nggak punya pasar juga pusing, kemudian duitnya nggak ada juga pusing gitu. Dari hampir semua bentur itu, kendala-kendala itu kita beresin satu-satu. Misalnya sekarang kita nggak punya modal, kita mau pinjem ke bank kan tidak bisa juga karena kan belum punya jaminan, belum punya nama baik, track record kan kita belum punya. Akhirnya kita siasati, kita jualan pada konsumen yang mau beli kontan saja.
Jadi dari awal sampai sekarang kita itu cari konsumen yang kontan, yang bayarnya bisa cash. Saat usaha Jaladri semakin berkembang, Pak Yudi dihadapkan pada masalah baru, yaitu bagaimana mengakses modal untuk mengembangkan usaha. Kerumitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank justru membuka peluang untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara lain. Ngawalinya kita ketika usaha kita sudah mulai tumbuh dan berkembang, mau nggak mau kami mulai kesulitan modal ya, karena kita agen sudah mulai banyak, kemudian produksi harus mulai sudah stok karena kita menjaga sustainable ya, menjaga suplai, menjaga bahan baku, kemudian menjaga konsumen. Nah, disitulah kami perlu adanya tambahan modal. Nah, dari situ kami yang dari awal memang sudah binaan daripada dinas, saya sendiri sowan ke Dinas Kabupaten Pasuruan. Nah, sama Dinas Kabupaten Pasuruan yaitu Pak Sugeng disarankan untuk bisa mengakses permodalan di perikanan. Kemudian Pak Sugeng sendiri memberitahu bahwa adanya LPM UKP. Kemudian sekitar tahun sekitar pertengahan Februari 2018 itu kebetulan ada sosialisasi tentang akses permodalan di Desa Kedung Boto. Di sana kami dihimbau untuk ikut, saya ikut jadi peserta, kemudian langsung disosialisasikan dari LPM UKP petugasnya dari Kabupaten Pasuruan yaitu Ibu Khoiriah. Nah, dari situ saya sudah mulai belajar tuh akhirnya bagaimana caranya bisa dapat akses permodalan itu. Kemudian dari situ Ibu Khoiriah langsung membimbing kami dari segi bagaimana caranya menjaga cash flow, bagaimana caranya tentang pembukuan, sehingga sekitar bulan Maret itu kami coba ajukan. Kebetulan alhamdulillahnya kita di ACC sama LPM UKP dapatnya malah yang top ya, yaitu paling tinggi dari pinjamannya yaitu 500 juta. Ibu Khoiriah Puji Lestari adalah pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPM UKP di Kabupaten Pasuruan. Beliau sudah bekerja sejak tahun 2017, melakukan sosialisasi permodalan dan pendampingan. Ibu Khoiriah kemudian memfasilitasi dan mendampingi Jaladri untuk mendapatkan akses permodalan dari LPM UKP. Saya memilih Jaladri sebagai debitur karena saya lihat prospeknya bagus. Usaha ini dikelola secara serius gitu, karena waktu itu sudah ruangan pendingin dan lain-lain, terus makanan yang ditawarkan itu juga sudah terstandar, artinya itu dia sudah punya standar rasa kayak gini gitu ya. Yang kedua juga saat itu pegawainya itu banyak yang ibu-ibu gitu, jadi sekitar itu, sehingga ini prospek kalau dia berkembang nantinya maka dia akan menyerap semakin banyak tenaga kerja di sekitar situ gitu. Dana pinjaman yang didapatkan dari LPM UKP langsung dirasakan manfaatnya oleh Pak Yudi, terutama untuk mengembangkan usahanya, memperbesar kapasitas produksi, dan membuka peluang di bidang usaha terkait. Dampaknya setelah pinjam di LPMU ini kita usahanya semakin berkembang ya. Yang tadi awalnya kita hanya olahan hasil perikanan yaitu nugget, somai, lumpia, pangsit kayak gitu. Kemudian begitu dapat suntikan dana dari LPM itu kan kita ada dana cadangan cash itu. Kita bisa main ikan. Sekarang saya bisa jual filet ikan, bisa jual udang beku. Dari mana duitnya? Ya dari LPM tadi kita puter. Akhirnya investasinya jadi nambah lagi tuh. Hasil dari uang itu kita cicilannya lancar, kemudian kita bisa beli tanah di sebelahnya bangunan yang ada. Kita sudah nambah lagi aset, yaitu investasi tanah seluas 300 meter lagi. Kedepannya sih maunya itu kita pakai untuk ruang produksi ya. Kita akan nambah untuk variasi produk karena untuk filet ikan itu kita sendiri juga tempatnya masih bergantian sekarang ini dengan proses olahan nugget. Ketekunan dalam membuka usaha, kegigihan untuk terus membuka jaringan, dan inovasi terus-menerus membuat Jaladri tumbuh berkembang.
Pasar untuk produk-produk olahan perikanan Jaladri tidak lagi sebatas Pasuruan, tetapi menjangkau daerah-daerah lain di Indonesia. Peluang semakin terbuka di era digitalisasi ekonomi, di mana berbagai online marketplace menyediakan ruang untuk berkembang. Sekarang ini hampir seluruh Indonesia di kota-kota besar kita punya ya agen sama distributor ya. Cuman mayoritas memang hampir 90% masih seluruh Jawa ya. Dari seluruh Jawa ini 80% ke Jakarta, DKI Jakarta. Kalau sebelum pandemi itu kita kirimnya hampir setiap hari ada kiriman. Sejak Agustus September ini kan agak sepi ya, biasanya seminggu 2 kali 3 kali. Tapi kalau pas rame hampir setiap hari ya, satu distributor rata-rata pesen 400 sampai 1000 pack setiap 2-3 hari sekali. Ada beberapa distributor yang memang banyak sekali kirim bisa sekitar 500 sampai 1000 karton. Tergantung area-area distributor tersebut. Kehadiran Jaladri di Desa Gajah Bendo memberikan harapan bagi masyarakat sekitar untuk membangkitkan taraf hidup dan ekonomi desa. Sinergitas antara CV Jaladri, perangkat desa, serta warga diharapkan mampu menjadikan desa tersebut sebagai salah satu sentra industri frozen food. Pada tahun 2020, sebelum ada pandemi COVID-19, dari dari Kabupaten Pasuruan datang untuk meninjau keberadaan CV Jaladri Food, dan di sana terjadi komunikasi dan sangat kagum sekali terhadap CV Jaladri yang semakin lama semakin berkembang dengan baik, dan harapannya dari Kabupaten Pasuruan untuk adanya sinergitas antara pemerintahan desa dengan CV Jaladri untuk mengembangkan dan melibatkan seluruh warga masyarakat, terutama ibu-ibu, agar bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Ibu-ibu yang bekerja di Jaladri juga punya harapan besar untuk perusahaan tempat mereka bekerja. Manfaat yang sudah dirasakan selama ini menjadikan mereka berani menggantungkan mimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Harapan saya untuk saya sendiri, semoga perekonomian keluarga saya semakin baik, dan harapan terbesar saya bisa mengumrohkan atau menghajikan orang tua dan keluarga-keluarga saya. Harapan saya bisa mensekolahkan anak saya setinggi-tingginya dan bisa merenovasi rumah. Harapannya ya semoga biar anak dapat kuliah. Semoga Jaladri Food tetap maju, sukses, dan bisa memberikan motivasi buat ibu di sini supaya bisa bekerja di sini. Dukungan dari warga desa ditambah dengan harapan dari para karyawan membuat Pak Yudi dan Ibu Dwi semakin bersemangat untuk membesarkan usaha. Pak Yudi mulai membangun mimpi lebih besar untuk Jaladri. Ya mimpinya sih, kalau saya karena kita basisnya adalah pabrikasi ya, mimpinya ya saya pengen punya pabrik di Pasuruan Rembang Industri situ. Dengan tanah minimal 3.000 meter, kita dengan punya karyawan minimal 1.000 orang gitu. Sehingga kita bisa mengakses ekspor gitu. Pak Yudi tidak ingin sekadar membangun mimpi untuk Jaladri. Dia juga ingin membangun Desa Gajah Bendo, tempat di mana usahanya tumbuh dan berkembang. Kira-kira hampir 1 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu sempat kita sinergi dengan programnya Bapak Wakil Bupati waktu itu, kemudian yang diinisiasi sama Bapak Kepala Desa. Kita itu sebetulnya pengen bikin kampung sosis ya. Jadi pabrik kita di sini itu sebetulnya olahan hasil perikanan, olahan nugget kayak gitu, lumpia. Cuman masyarakat sekitar itu mengenalnya kita itu dengan pabrik sosis. Jadi mereka pengennya itu di sini Dusun Kedongaron itu bisa dibikin kampung nugget ataupun kampung sosis gitu. Nah itu kita siap juga bisa bersinergi dengan program desa, program dusun, program masyarakat. Barangkali nanti kami ke depan juga bisa untuk menjadi
bapak asuhnya daripada warga sekitar. Kisah manis CV Jaladri adalah inspirasi bagi segenap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sebuah cerita tentang profesionalitas dalam mengelola usaha, komitmen untuk pemberdayaan masyarakat, serta sinergi dengan segenap pihak. Pak Yudi, Ibu Dwi, dan seluruh karyawan Jaladri akan terus bekerja untuk mewujudkan mimpi yang lebih besar.